Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Selamaring nomor 1 Banjarnegara. Di pagi yang cukup cerah, semoga kita juga semangat nih ya. Sama halnya dengan ditemani dari Afgan Kacamata. Menemani bagi kita tentunya di edisi hari Selasa pagi di tanggal 2 Desember tahun 2025. Dan di edisi kali ini kita talk show bersama dengan KPU Banjarnegara. Dengan mengusung tema mitra ya, Bunga Rampai Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dengan narasumber Bapak Bambang Puji Prasetya. Ngomongin nih, kalau kata pepatah kan gak kenal maka nggak sayang nih Pak ya. Kalau tadi udah tahu namanya, tapi kalau nggak kenal secara langsung kan kayak kurang cintanya nih Pak ya. Sambil bercanda nggak apa-apa lah ya Pak ya. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Halo Mbak. Di Bapak bisa nyapa nih suara Banjarnegara agar halo ini saya Pak Bambang sebagai apa nih Pak di KPU Banjarnegara nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Banjarnegara. Saya Bambang Puji Prasetya. Kadif Teknis KPU Kabupaten Banjarnegara. Ini kita first time ya Pak, kayaknya kita berjumpa. Iya. Mungkin kalau first time bisa jadi kita berjodoh untuk kedepannya bisa bersama. Tidak apa-apa, ini hanya bercanda nih mitra ya. Nah kita kan di sini mau bahas terkait dengan bunga rampai nih Pak. Iya. Kadang banyak mitra yang tidak paham bunga rampai itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau digambarkan nih bunga rampai sebenarnya apa nih Pak? Ya, bunga rampai istilahnya ya jejak-jejak ya. Okay. Selayang pandang kalau orang bilang itu selayang pandang proses pelaksanaan pemilu di 2024 dan pilkada 2024. Dinamika, tahapan-tahapan teknis ya, yang sangat luar biasa ya, dengan masyarakat Banjarnegara yang alhamdulillah di 2024 ya, jumlah pemilihnya itu 794.899, itu hampir 80% itu menggunakan hak pilihnya. Oke, itu 700 itu seluruh Indonesia. Banjarnegara. Hanya Banjarnegara. Ya, berarti Banjarnegara sebenarnya rakyatnya banyak, tapi kok jodohnya belum ketemu gitu ya banyak. Mungkin karena dunianya yang cukup banyak jadi bingung nih ya Pak ya. Iya. Hanya bercanda nih Pak ya, nggak apa-apa lah ya biar kita have fun juga. Nah kalau kita tadi ngomongin bunga rampai itu kan adalah kumpulan segala hal gitu ya Pak ya, dalam pilkada di 2024. Nah bisa dijelaskan nih Pak secara singkat apa saja sih yang menjadi peran dan juga fungsi divisi teknis penyelenggaraan dalam pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin nih Pak? Oke Mbak, ya, peran dan fungsi divisi teknis itu sangat krusial. Karena istilahnya itu teknis penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu jantungnya. Semua proses-proses di kegiatan pemilu dan pilkada itu di divisi teknis. Itu perannya itu mengkoordinasikan seluruh tahapan teknis pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penetapan hasil. Ya, itu adalah dari kegiatan atau peran dan fungsi divisi teknis ya. Karena apa? Yang pertama koordinasi teknis untuk merencanakan kegiatan-kegiatan teknis. Contohnya apa ya? Penyelenggaraan ya, mengkoordinasikan kegiatan teknis di kabupaten kota. Kemudian di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat desa dan tingkat KPPS. Ya, itu adalah sangat krusial. Kemudian peran selanjutnya atau fungsi selanjutnya adalah berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara. Divisi teknis kabupaten yaitu mempunyai tugas ya tidak hanya mengawasi tapi memberikan bekal kepada badan ad hoc, ada PPK, PPS dan KPPS, agar proses-proses pemungutan dan penghitungan suara bisa berjalan dengan baik ya, tanpa ada halangan ya. Karena proses-proses ini kan ketika pemilu itu sangat luar biasa dengan 5 surat suara. Makanya perlu secara detail kita memberikan materi, memberikan kaitannya dengan proses-proses dari pemungutan, kemudian penghitungan. Setelah proses penghitungan itu ketika proses pengisian formulir C hasil itu penting. Dan kita juga mengharapkan ya, karena
pada waktu itu kan sudah dilakukan ya dari 2019, pemilu 2019, pemilu 2024 dengan Sirekap, sistem rekapitulasi. Iya. Ya, sehingga perlu benar-benar SDM di ad hoc terutama di KPPS betul-betul mampu menguasai aplikasi Tersebut. Ya, Pak, ya. Dan perannya juga sangat krusial ya, karena di divisi teknis itu juga ketika pemilu ya melakukan proses verifikasi peserta pemilu partai politik ya. Kalau presiden itu kan KPU RI ya, ya kemudian calon perseorangan DPD, kemudian mengusulkan daftar daerah pemilihan dapil dan alokasi ke kursi itu di divisi teknis. Itu udah tugas memang jantungnya ya Pak ya. Jantungnya. Kemudian setelah itu proses pencalonan anggota DPRD. Iya. Kalau di pilkada berarti pencalonan bupati dan wakil bupati itu di divisi teknis. Kemudian setelah proses itu kan ada verifikasi, verifikasi baik itu pencalonan DPRD, kalau di pilkada verifikasi calon bupati dan wakil bupati. Setelah itu juga ada proses-proses selanjutnya itu ada pengelolaan dana kampanye. Karena setiap partai politik maupun yang di pilkada bupati dan wakil bupati harus transparan melaporkan keuangannya itu dana kampanye. Sampai proses selanjutnya ya, sampai proses penetapan hasil pemilu di tingkat kabupaten, yaitu berarti DPRD ya. Kemudian kalau di bupati berarti penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Nah, begitu juga kami dari KPU berkewajiban apabila dari teman-teman penyelenggara Bawaslu mempunyai menemukan ya, kaitannya dengan masukan, menemukan atau ada saran perbaikan, kita juga harus menindaklanjuti. Itu karena tugas kita seperti itu, Mbak. Ya, peran dan fungsinya memang sangat krusial. Jadi kalau divisi dari teknis penyelenggara itu ya nggak akan berjalan. Tidak ya akan Bang. Berjalan. Tanpa Bapak nggak bakalan terjadi. Bukan tanpa saya, sebenarnya ini tim. Karena di KPU itu kerjanya adalah kolektif kolegial. Kita ada 5 komisioner, ada ketua sekaligus skul, ya logistik yang itu adalah untuk memfasilitasi. Tanpa logistik nggak bisa ada pemilih, ada pemungutan suara karena harus ada kotak suara, bilik suara, surat suara, kemudian alat-alat ATK untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara itu logistik. Kemudian tanpa adanya divisi Datin, perencanaan data informasi, kita tidak tahu berapa jumlah pemilih, berapa jumlah TPS-nya yang harus berkolaborasi disiapkan. Berarti ya Pak ya. Kemudian juga tanpa adanya divisi sosialisasi, partisipasi pemilih, kemudian SDM, kita nanti nggak punya itu SDM-nya, karena yang proses seleksinya di divisi SDM, kemudian harus disosialisasikan dari teman-teman divisi sosialisasi. Semuanya mendukung. Begitu juga divisi hukum dan pengawasan, istilahnya semuanya jadi satu. Ketika proses-proses berjalan, baik itu pimpinan, kalau di kabupaten kota sampai RI itu komisional ada pimpinan, kemudian sekretariat itu dipimpin oleh Pak Sekretaris dan teman-teman sekretariat, itu bahu membahu ketika proses-proses tahapan berjalan. Tidak hanya ketika proses tahapan teknis yang tadi saya sampaikan, tapi semua rangkaian ketika tahapan pemilu maupun pilkada sudah di-launching atau diluncurkan, semuanya harus bersatu, harus bekerja sama agar tentunya ya berhasil dengan hasil yang sempurna ya Pak ya. Benar banget. Ternyata tugasnya cukup banyak nih, makanya bagi mitra yang kadang sudah di-launching tapi kapan sih penyelenggaraannya, ya karena butuh tahap dan proses yang cukup panjang nih Pak Bambang ya. Nggak cuma semata-mata kita milih coblos udah jadi, itu enggak ya Pak ya. Harus kita memanfaatkan semua manusia agar ikut andil dalam pemilu. Makanya kadang ini ada bapak ini yang belum terdaftar. Nah itu kesempatan, karena satu suara itu untuk membangun 5 tahun Indonesia ke depan menuju Indonesia maju nih Pak ya.
Oke, dan masih banyak lagi pertanyaan yang akan dihadirkan kepada Pak Bambang. Untuk mitra jangan kemana-mana, karena informasi ini cukup penting dan bermanfaat bagi mitra Banjarnegara. Dan lagi dari Jalan Selamanik nomor 1 Banjarnegara, dan tentunya juga masih bersama Tari dan Bapak Bambang Puji Prasetyo ya, dari KPU Banjarnegara Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Kita tadi udah bahas nih Pak ya, terkait dengan peran dan fungsi dari Divisi Teknis Penyelenggaraan. Nah, terus mengapa nih Pak ya fungsi teknis penyelenggaraan ini menjadi sangat krusial nih dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur nih Pak nih. Terima kasih Mbak, ini menarik ya. Iya. Ini memang penting ya, karena asas pemilu di Indonesia adalah langsung, umum, bebas, rahasia, Lu jujur. berjurdil ya. Ya, jujur dan adil. Ini karena apa? Ya, ini memastikan semua warga negara ya Indonesia yang pertama itu langsung ya. Langsung berarti pemilih memberikan suara ya secara langsung ya, tidak diwakili Diwakilkan, ya, ya. diwakilkan. Itu langsung berarti yang sudah kemudian yang umum berarti seluruh warga negara itu yang sudah memiliki hak pilih ya, kan umur 17 tahun atau sudah pernah kawin ya, kalau belum 17 tahun sudah pernah nikah ya, karena undang-undangnya kan bukan undang-undang pernikahan ya, undang-undang perkawinan. Sehingga terkenalnya dengan yang sudah kawin. Menikah. Itu semuanya boleh memilih, yang penting sudah mempunyai ketentuan yang berlaku tadi. Warga negara Indonesia jelas itu ya, umur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau menikah. Kemudian kenapa ya bebas ya? Setiap pemilih kan bebas memilih, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Karena peserta pemilu di Indonesia di 2024 kan ada 18 partai politik nasional kan. Karena kita kalau lokal kan di Aceh, berarti kita bicaranya yang tingkat nasional. Itu silahkan warga negara yang mempunyai hak pilih untuk memberikan hak pilihnya ya, secara bebas tanpa tekanan. Kemudian rahasia ya, karena memilihnya kan di bilik suara ya, makanya dijamin kerahasiaannya. Kita nggak ada CCTV Mbak, itu tidak dibolehkan ya. Insya Allah dijamin kerahasiaannya. Rahasia berarti dirinya dengan Sang Maha Kuasa. Walaupun kadang aku milih ini loh, padahal kita nggak tahu sebenarnya di bilik mana sih yang mereka coplos gitu kan ya. Kan hanya mulut yang kadang berbicara. Bercerita. Tapi biasanya ceritanya kalau mungkin setelah sudah selesai ya. Tapi kan selesai. Masyarakat ya kadang kan punya ngobrol-ngobrol ini. Jadi tambah laki kayak gitu ngobrolnya. Makanya gitu itu pentingnya sebenarnya sosialisasi ya, baik itu sosialisasi kepada masyarakat kaitannya dengan asas pemilu di Indonesia itu, agar mereka itu menjaga rahasia sendiri. Ya. Kemudian jujur ya. Ya, seluruh pihak yang terkait dalam pemilu penyelenggaraan ya, itu harus jujur. Ya. Penyelenggaranya harus jujur. Ya, kemudian kita tidak bisa lepas dengan stakeholder ya, KPU ya, harus ada selalu koordinasi dengan stakeholder baik di tingkat kabupaten, kemudian teman-teman PPK juga harus berkoordinasi dengan Bapak Camat, kemudian Koramil ya, kemudian Polsek. Itu penting sekali karena semua proses kemudian dengan Pak Kepala Desa, karena prosesnya kan di akar rumput ya. Ya, proses pencoblosannya kan di TPS, berarti kan di desa-desa. Itu harus jujur. Kemudian adil. Sebagai penyelenggara itu harus adil. Tidak boleh memihak. Tidak boleh memihak. Ya, adil kepada peserta pemilu, kemudian kepada masyarakat. Tidak boleh memihak salah satu peserta pemilu ya, baik itu ketika pemilu maupun pilkada. Makanya penting sekali ini sebagai divisi teknis itu betul-betul memberikan terutama kepada teman-teman ad hoc ya, pentingnya bersikap jujur. Itu sangat penting. Karena jujur kan pasti hasilnya akan lebih baik ya. Nanti juga kalau nggak jujur hasilnya nggak akan lebih baik. Bubur kacang hijau ya. Iya, bubur kacang hijau. Jujur bro ya kan.
Bener banget ya, semuanya itu memang harus jujur ya. Dimulai dari jujur itu pasti kan hasilnya baik loh Iya, Pak ya. iya. Beda lagi kalau Dan udah insya Allah jujur. orang yang jujur dimanapun itu bisa dipakai. Ya. Bener banget. Tapi ketika dia tidak jujur, tidak akan lama waktunya biasanya itu. Ya kan terbongkar bau busuknya. Iya. Terbau lah ya. Lama-lama pasti ketahuan ya. Iya, Disimpan rapat-rapat pasti akan Ketahuan juga. Contohnya kerupuk di toples aja kan pasti sudah Melempem. melempem. Iya, kalau kelamaan dipendem ya melempem akhirnya ya. Makanya sebenarnya luber jurdil itu harus semua masyarakat juga menerapkannya ya Pak ya. Betul. Kalau cuma dari penyelenggara saja ya masyarakatnya akan gimana kalau nggak menerapkan hal tersebut kan? Semua elemen ya, karena pemilu dan pilkada suksesnya itu tidak hanya di KPU tapi semua ya, tidak hanya KPU ya, KPU, stakeholder, masyarakat ya tahu azas pemilu maupun pilkada, insya Allah Semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya lancar tanpa ada gangguan apapun. Setelah selesai ya aman-aman saja. Iya. Ya. Jadi memang harus diterapkan pada masing-masing individu masyarakat Indonesia tentunya. Karena pemilihan ini juga termasuk untuk kedepannya untuk kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Iya, Makanya betul. untuk masyarakat memanfaatkan hal tersebut 5 tahun ke depan kita akan bagaimana gitu. Sebenarnya penerapan ini kan dulu hanya luber. Luber dulu saja ya. Sebelum reformasi itu, ya. Itu kan sebelum Undang-Undang 7 2017 itu kan azas pemilu kita hanya luber, langsung umum bebas rahasia. Tapi ketika ditetapkannya Undang-Undang 7 2000 tentang pemilu ya, itu tambahi jujur dan adil. Karena itu sangat penting. Sangat penting, iya. Untuk keberadaban masyarakat Indonesia. Soalnya kalau luber saja tidak cukup, ditambahi dengan jurdil kan semakin lengkap. Malah kadang-kadang orang luber, kalau luber nanti malah berarti ketika kita ngisi kolam itu terus airnya gelas itu malah luber ya, jadinya nggak jadinya malah hilang nanti jantong habis gitu. Benar sekali nih kata Pak Bambang ya. Nah kalau tadi kan sudah dijelaskan nih terkait fungsi secara krusial yang sangat penting dari divisi teknis penyelenggaraan nih Pak. Nah sekarang nih zamannya yang serba teknologi nih Pak ya, media sosial apapun nih. Nah termasuk dari teknologi sendiri apakah bisa menunjang nih dalam tahap-tahapan pemilu nih, apalagi kan sekarang semuanya serba gadget nih, pasti kan bermanfaat banget gitu ya ketika memberikan informasi melalui media sosial mungkin nih Pak, dari Pak Bambang sendiri. Ya, di KPU memang sistem informasi sangat penting, tapi sebagai alat bantu artinya. Iya. Contoh ketika proses pencalonan, ya, kemudian sistem partai politik itu sipol, dan sekarang juga sedang berlangsung ya sistem pemudahan data ya pengurus partai politik ya, itu kan di sipol. Itu penting ketika proses-proses ini berlangsung, baik itu sipol ya, partai politik ya, kemudian silon ketika pencalonan mereka mendaftar lewat silon, yaitu mengupload dokumen ya. Tetapi secara pada intinya ya, karena ini alat bantu, ketika ada kekurangan juga bisa diberikan dengan yang hard ya. Tapi memang prosesnya sekarang itu lebih mudah. Nah, kemudian kaitannya dengan sistem rekapitulasi sistem ketika pengusulan daerah pemilihan juga ada sidapil, itu sistem daerah pemilihan. Ya, ketika kita membagi ya, karena kan di Banjarnegara itu dengan jumlah pemilih yang jumlah penduduknya di atas 1 juta ya, 1 juta, sehingga alokasi kursi DPRD kan ada 50. Ketika kita mengusulkan itu, kita juga menggunakan aplikasi informasi, sistem informasi itu sidapil ya, karena ada 20 kecamatan. Cukup banyak 20 kecamatan itu kan penting, sehingga mana kecamatan yang berdekatan, yang geografisnya sama ya, itu kan kita juga di proses itu ketika proses pengajuan sidapil. Kemudian sirekap ya, ini yang sirekap ya, sistem rekapitulasi ya, ini kan merekap ya hasil-hasil di TPS. Itu kan makanya di TPS ada 7 KPPS, ada 1 petugas KPPS yang memang memfoto C hasil itu untuk dimasukkan datanya, rekapitulasi itu. Nah, sehingga data itu kan bisa dilihat ke publik, itu di info pemilu.
sebenarnya itu memudahkan ya. Tapi pada proses akhirnya ketika penetapan hasil atau rekapitulasi itu adalah yang digunakan, yang utama adalah yang manual. Iya, Yang manual. Ketika ada mungkin selisih, ada kan, karena kita kan rekapitulasinya berjenjang ya. Iya. Ketika dari TPS nanti rekapitulasi di kecamatan, ada perbaikan diperbaiki di kecamatan. Kecamatan ada kesalahan di kabupaten ya di kabupaten nanti yang DPRD ditetapkan. Karena kan kalau yang DPRD provinsi, DPR RI itu kan berjenjang. Nanti ada rekap tingkat provinsi, kemudian nanti terakhir ada terus di provinsi menetapkan yang DPRD provinsi, kemudian nanti ada rekapitulasi tingkat pusat ya. Nah, itulah penetapan DPR RI, DPD, kemudian penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Makanya cukup membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya Pak ya. Karena nggak instan, nggak langsung tiba-tiba wis noblos jadi ya norak kayak gue ya. Kadang anak orang desa kan taunya seperti itu Pak, lah udah nyoblos ya pasti udah ini jelas dadi kan. Sebenarnya kan banyak tahapannya ya Pak ya. Iya, tahapannya. Makanya informasi teknologi itu juga sangat bermanfaat untuk menginformasikan juga sosialisasi kepada masyarakat tentunya ya. Iya, betul. Terkait dengan tahapan-tahapan pemilu itu juga. Nah, dari aplikasi tersebut nih Pak nih ya, apakah ada cerita menarik nih yang paling menarik dari semua aplikasi yang Bapak sebutkan tadi? Ada Silon ya, ada Sirekap. Nah, ada cerita menarik nih Pak? Ya, cerita menarik ini kalau di pilkada alhamdulillah aman-aman saja. Ya, semuanya berjalan. Ini yang menarik memang di pemilu 2024. Ya, dengan jumlah TPS-nya 3.225. Itu sekabupaten Banjarnegara. Ya, ada TPS yang ketika yang memang jaringan internetnya itu lola. Ketika mereka memfoto kemudian mengupload itu harus naik ke tempat naik gunung. Ada itu. Daerah gunung ya. Saya tidak menyebutkan di Banjarnegara kan banyak daerah yang memang masih ada yang blank spot ya kan. Sinyalnya susah. Itu mencari ya. Tapi kalau di 2024 yang pilkada itu kan rata-rata larinya ke balai desa karena sekarang balai desa rata-rata sudah ada wifi. Kalau di pas pemilu 2024 itu belum semuanya. Nah, makanya ada yang naik gunung, ya, ada yang ke tempat warga, ya, ada yang sebagian ke balai desa, ada yang lari ke kecamatan untuk mengupload, ya. Perjuangannya luar biasa karena pemilu 2024 teman-teman KPPS itu rata-rata itu selesai itu jam 3 pagi. Iya, kebanyakan emang pada sampai subuh. Ada yang sampai jam 9 siang pagi juga ada. Karena kan batasnya sampai jam 12 siang kan, ya diperpanjang 12 jam kemudian dari ukurannya kan jam 12 selesai tapi ditambah kan. Dari pagi kembali pagi lagi gitu itu ya. Ada yang seperti itu. Rekan kita juga ada yang ikut KPPS Pak ini dari Pak Bimo itu dulu juga ikut. Iya, dari Pak Bimo jadi KPPS itu. Itu sampai jam 9 pagi ya, pendak pagi dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Kalau aplikasi yang lainnya ya landi-landi saja karena kalau Sipol itu memang berkaitannya dengan partai politik ya, mereka pembaruan data pengurus, anggota partai, kemudian Silon kan kaitannya pencalonan, dinamisasinya ya hanya dengan tidak hanya warga kan, tapi dinamisasinya partai politik ketika mereka upload pencalonan anggota DPRD maupun yang pilkada itu kan landi-landi saja ketika ada permasalahan ya langsung dengan LO ya, dengan LO partai politik atau LO-nya ketika pencalonan kepala daerah kan seperti itu Mbak. Terima kasih buat Pak Bambang, masih ada 3 pertanyaan lagi nih Mitra ya. Jadi buat Mitra selalu ditunggu karena kayaknya nanti di segmen berikutnya untuk yang hadirkan quick quiz nih untuk Pak Bambang bisa ikut meramaikan ya. Karena nanti dari Suara Banjarnegara juga akan ada hadiah menarik, cukup menarik untuk Mitra Banjarnegara. Jadi disimak nih di segmen nanti kan hadir quick quiz bersama dengan tadi ada juga Pak Bambang yang akan menarik perhatian Mitra tentunya di Suara Banjarnegara.
Lagi masih dari Jalan Selamanik nomor 1 Banjarnegara, dan tentunya juga masih bersama Utari bersama Pak Bambang dari KPU Banjarnegara. Kita sudah bahas banyak nih Pak ya terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Nah, diselingi mitra di segmen kali ini Utari akan hadir quick quiz pertanyaan menarik seputar yang tadi kita sudah bahas nih Pak ya, yang akan berhadiah menarik yang tentunya diundi setiap minggunya. Jadi buat mitra, pertanyaannya cukup mudah, sudah diulang-ulangi sama Utari pokoknya ya. Narasumber kali ini nih mitra ya, dari KPU Banjarnegara. Monggo yang mau jawab dengan Bapak siapa? Jadi yang mau menjawab bisa langsung nomor WhatsApp-nya ditelepon saja di 0851 2961 9691. Pertanyaannya cukup mudah, yaitu narasumber di KPU Banjarnegara yang telah hadir tentunya di talk show kali ini. Ternyata ada yang live nih mitra ya, langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ini kayaknya sinyalnya susah nih ya. Halo, sudah telepon kok tapi tidak terdengar ini. Halo. Aduh, ini kayaknya sinyalnya susah padahal sudah telepon nih ya. Monggo buat mitra, hanya 5 menit nih yang mau menjawab di quick quiz edisi kali ini dengan hadiah yang cukup menarik. Pertanyaannya cukup mudah, yaitu siapa narasumber di talk show bersama dengan KPU Kabupaten Banjarnegara kali ini. Yang mau menjawab langsung saja di nomor WhatsApp-nya, tentunya di 0851 2961 9691 ya. Ayo, ini 5 menit, 3 menit lagi nih yang mau menjawab langsung Utari tunggu nih ya untuk menyelingi edisi kita kali ini. Langsung aja deh yang live kita angkat. Selamat pagi. Aduh, ini kok tidak ada. Oke, dengan siapa di mana? Saya Mbak Sugiono Lengkong Pak. Oke, dari Pak Sugiono Lengkong nih. Pertanyaannya cukup mudah nih Pak. Siapa narasumber di talk show edisi kali ini bersama dengan KPU Kabupaten Banjarnegara? Monggo. Pak Bambang Puji Prasetyo. Oke, bener nih Pak. Betul sekali. Terima kasih untuk Oke, Pak terima Sugiono. kasih sayangku Utari. Astaga. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi udah dipotong quick quiz nih Mbak ya. Kita pertanyaan keempat, tahap penyelenggaraan apa sih yang paling unik atau mungkin membekas nih bagian divisi teknis, bisa diceritakan kepada Suara Banjarnegara nih, Pak. Oke, ya. Paling menarik ya proses pemungutan dan penghitungan suara. Ya, karena ini di 2000, terutama di pemilu 2024 ya. Dengan 5 surat suara ya, memilih presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ceritanya itu menarik ini Mbak ya, ketika proses penghitungan ya, dengan waktu hampir rata-rata itu lebih dari 24 jam ya. Karena pemungutan kan dimulai dari pemungutan suara itu kan dari 07.00 ya sampai jam 13.00 waktu setempat ya. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara ya, diawali dari DPR RI, kemudian presiden, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Cerita menariknya di 2024 ini ketika ini, proses sebelum pemungutan suara ya, itu kan Banjarnegara kan yang memang zona merah longsor itu waktu mau pemungutan suara itu di desa Swidak ya, jalannya kan hilang, bukan putus itu, hilang. Makanya teman-teman waktu itu berarti dari desa Bantar Wanayasa dan desa Swidak Wanayasa itu bahu membahu ya, kita turunkan karena jalannya sudah hilang, terputus, maka mereka berjalan kaki. Itu kurang lebih ya jauh loh, hampir 1 kilo itu. Kalau sebenarnya itu yang putus paling 100-200 meter, tapi jalannya nanti terus ketika sudah kotak suara, bilik suaranya di bawah, nanti teman-teman yang dari Bantar itu bawah ya, nanti yang dari Swidak, desa Swidak mengambil ya, menunggu dengan kendaraan dijemput lah ya, gitu. Itu luar biasa, dan proses kejadian itu sampai menjadi video untuk latar belakangnya video lagu Indonesia Raya KPU Republik Indonesia. Banyak yang cerita itu di mana, di Banjarnegara. Dan satu lagi memang di Banjarnegara yang rawan itu, dan semoga ya kejadian kemarin Bandanarum ya masyarakat
diberi ketabahan dan semoga yang meninggal dunia husnul khotimah. Amin. Dan yang belum ketemu juga husnul khotimah, Amin. keluarganya sabar, Diberikan tabah ketabahan. menghadapi Segala ujian cobaan tersebut ya. karena ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang kalau dari Utari sendiri tidak bisa membayangkan, biasanya hidup damai bersama keluarga, tiba-tiba rumah hilang, keluarga hilang gitu Pak ya. Iya. Jadi emang sebenarnya semuanya nggak dibawa mati gitu Pak ya. Yang dibawa mati cuma diri kita sendiri dan juga kain kafan. Iya. Makanya kita belajar luber jurdil itu juga untuk masa depan kita di akhirat nanti. Dan ya, Pak. setelah proses selesai pemungutan dan penghitungan suara itu juga ada yang longsor lagi tuh Mbak di Sewidak. Dulu kan seperti Kan masih tanahnya terus bergerak, bergerak gitu Pak. itu. Ya, makanya sangat luar biasa teman-teman perjuangannya itu sampai lewat perbatasan lewat Pagendan itu kan Iya. bisa tembus Nagasari kan Sewidak itu akhirnya ada yang jalannya lewat sana. Tapi juga jalannya susah Karena ya. karena apa ya pakai motornya kan juga ekstrim kan. Ya makanya ini sebagai ini hal-hal yang menarik. Tapi juga kadang kita juga sedih ya. Iya. Perjuangan luar biasa. Semoga teman-teman kemarin yang menjadi pejuang-pejuang ad hoc ya tidak hanya badan ad hoc tapi linmas ya diberi kesehatan, semoga Amin. menjadi ladang ibadah bagi Amin. mereka untuk demokrasi Indonesia terutama di Banjarnegara Iya itu Mbak. tentunya karena semuanya juga untuk masyarakat Banjarnegara. Iya, karena kalau logistiknya untuk pemungutan dan tidak sampai ya. yang nggak akan ikut pemilu. Ya, iya. Kan bisa jadi nanti ditunda itu kan yang khusus tunda. padahal tapi masih bisa. Tapi tetap masih bisa Sepanjang gitu masih ya. bisa dilaksanakan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik itu. Proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa. Jadi cukup perjuangannya cukup banyak ya, apalagi di Banjarnegara karena 75% wilayahnya rawan bencana tanah longsor gitu ya. Yang namanya bencana juga kadang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi ya Pak ya. Jadi memang kita harus selalu siap siaga tentunya sebagai warga Banjarnegara. Selain itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya. Tanamlah pohon yang akarnya besar yang tentunya bisa menahan tanah agar tidak terjadi longsor. Betul. Jangan pohon tebang sembarangan. Kita harus reboisasi tentunya. Ya. Mungkin karena di Bandanarum kebanyakan itu sayuran ya, makanya pohonnya langka gitu ya Pak ya, pohon yang besar ya namanya itu kuasa Allah lah ya. Jadi kita semoga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Banjarnegara sekitarnya ya. Kita lanjut pertanyaannya nih Pak ya, apa sih pelajaran yang paling penting nih yang didapat dari penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada di 2024 nih Pak? Pelajaran yang penting ya, karena pemilu serentak ini harus ya dilaksanakan serentak se-Indonesia ya dengan 5 surat suara, terutama ini penyelenggara ya memang harus betul-betul mampu menguasai ya teknis ya kaitannya proses tahapan-tahapan pemilu di 2024. Kemudian tidak hanya mampu tapi fisiknya harus kuat, karena teman-teman ad hoc ya, terutama yang di TPS itu betul-betul harus ekstra keras ya. Fisiknya harus dijaga, kemudian tidak hanya fisik, mereka juga harus menguasai IT-nya ya, yaitu karena mereka harus memfoto di aplikasi Sirekap. Kemudian yang ketiga, masyarakat juga harus paham ya, bahwa negara Indonesia, negara demokrasi, pemilu adalah sarana ya untuk memilih pemimpin ya, baik itu presiden, wakil presiden, kalau pilkada berarti bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, terus anggota legislatif ya. Ini menjadi hal-hal yang memang mereka harus paham. Dan yang keempat, koordinasi komunikasi antara penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, ya karo DKPP, kemudian dengan stakeholder tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa, itu memang harus diperkuat ya, sehingga tidak ada misinformasi. Lebih-lebih di Banjarnegara yang tadi kami sampaikan, ini penting bahwa pemilu kemarin yang dilakukan di bulan basah ya, kan 14 Februari itu memang betul-betul harus bekerja sama, tidak hanya dengan
harus bekerja sama dengan pemerintah ya, karena untuk mengantisipasi di Banjarnegara yang rawan-rawan bencana dengan BPBD itu kita juga bekerja sama ya untuk menyiapkan ya paling tidak hal-hal mungkin yang berkaitan apabila ya sih alhamdulillah tidak terjadi, Ya, Pak, ya. semuanya bisa berjalan dengan baik. Juga kita kerjasama tidak hanya dengan BPBD, kemudian dengan PLN ya, karena proses-proses rekapitulasi yang berjenjang di kecamatan dan di bulan basah itu kan sering mati lampu. Bener, Ya, kalau mati lampu ya prosesnya selesai, karena proses rekapitulasi menggunakan sistem informasi tadi Sirekap tidak bisa berjalan ya. Makanya ini penting ke semua elemen ya, penyelenggara, masyarakat, pemerintah daerah ya, stakeholder semuanya, TNI, Polri untuk proses pengamanan ini penting. Kemudian yang keempat ya, ini memang perlu penting ya kepada teman-teman ad hoc untuk peningkatan ya teman-teman tidak hanya ad hoc, SDM itu harus memang benar-benar mumpuni ya, karena ini berkaitan dengan hasil untuk memilih pemimpin ya, harus tahu betul paling aturan mainnya, teknisnya ini sangat penting. Dan yang tadi saya sampaikan prinsip lubar jurdil benar-benar diterapkan kepada teman-teman semua ya, ke masyarakat semuanya, tidak hanya penyelenggara tetapi masyarakat khususnya di Banjarnegara, agar hasil pemilunya juga baik dan bermartabat. Kemudian pasti akan tercipta hasil pemilu yang damai ya, nyaman, aman dan tentram. Karena alhamdulillah baik pemilu di 2024 maupun pilkada serentak 2024 di Banjarnegara berjalan dengan lancar, aman, nyaman dan damai. Iya. Jadi kalau menerapkan luber jurdil lah ya. Ya intinya seperti semuanya itu bisa pasti akan lancar ya. Gitu. Ya. Jadi memang harus diterapkan di diri masing-masing individu masyarakat Banjarnegara gitu ya. Dan tentunya kalian juga ikut berkontribusi untuk menjaga segala proses tahapan di pilkada. Kalau dari masyarakatnya sendiri sudah tidak bebas, terus tidak jujur, yang ada kan nanti akan ada suatu percekcokan dan sebagainya. Apalagi mungkin zaman teknologi seperti kali ini ya Pak ya. Banyak yang menyebarkan video hoax, yang ada nanti akan terjadi pertengkaran yang sebenarnya tuh nggak usah gitu. Nggak usah. Selesai sudah ya pas pada waktu hari itu ya, perbedaan boleh tapi jangan memecahkan lebih-lebih keluarga ya. Jagalah persatuan dan kesatuan kan seperti suami itu Mbak. Istri beda pilihan bisa ranjang kan. Waduh itu repot bahaya itu Mbak. Jadi nggak apa-apa berbeda, mungkin karena punya visi masing-masing gitu ya. Yang penting dari perbedaan kita harus tetap bersama, tetap bersatu dan bersama. Iya. Kan seperti. Indonesia sendiri kan dari berbagai macam suku, tapi tentunya kita tetap bersama dalam kemajuan Indonesia tentunya ya Pak. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak ya, apa sih harapan dari Bapak sendiri nih ya untuk peningkatan kualitas teknis penyelenggaraan pemilu di masa depan nih Pak ya? Ya untuk kualitas peningkatan kapasitas itu sekarang di KPU Banjarnegara itu teman-teman sekretariat ya, kita rutin ada peningkatan kapasitas, baik itu dari segi peningkatan kapasitas IT, kemudian komunikasi, kemudian dari aplikasi-aplikasi ya, itu penting ya. Terus yang kedua, karena di KPU kerjanya kolektif kolegial ya, baik itu pimpinan sampai sekretariat itu harus paham betul ya, bahwa tidak teknis itu sebagai jantungnya, tapi semuanya itu tanpa adanya tadi yang saya sampaikan per divisi itu tidak akan berjalan ya. Karena ini penting ditekankan bahwa kuncinya itu dong. Kalau kita kerjasama yang baik, kolektif kolegial tetap berjalan, insya Allah tanpa ada masalah. Karena yang menjadi kenapa pemilu dan serentak pemilu maupun pilkada itu berhasil,
itu kalau tidak ada sengketa. Iya. Itu sebagai kuncinya. Alhamdulillah 2024 ya pemilunya lancar kan, tidak ada sengketa, aman. Pilkada juga tidak ada sengketa. Itu tolak ukurnya itu, Mbak. Ya, semoga nanti di pemilu 5 tahun ke depan juga akan seperti itu. Ya, karena tadi kolektif kolegial, pimpinan, komisioner, Pak Sekretaris dengan sekretariatnya itu bekerja sama dengan baik. Ya, sehingga apabila ada permasalahan cepat tertangani dengan baik. Terima kasih untuk Pak Bambang yang tentunya telah hadirkan banyak informasi yang tentunya tidak hanya bermanfaat bagi mitra, tapi juga untuk Utari. Dan mohon maaf nih Pak, bila Utari banyak salah kata di edisi bersama KPU Banjarnegara, edisi hari Selasa, tepatnya tanggal 2 Desember tahun 2025. Kami pamit undur diri, tentunya untuk mitra tetap stay tune di Suara Banjarnegara, bahan informasi, budaya, dan hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.